Kameranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta ujian CBT Simama periode 1 tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Simama CBT periode 1 yang telah memilih Poltekkes sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan pendidikannya untuk menjadi tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medis, promotor kesehatan, serta nutrisionis atau ahli gizi. Pada periode ini kita akan melaksanakan ujian mulai di hari Selasa sampai dengan di hari Jumat, dan setiap sesi itu akan dilaksanakan selama 90 menit dalam satu hari. Itu ada 3 sesi, jadi nanti mohon diperhatikan arahan dari pengarahan yang akan dilaksanakan oleh Pak Zanur Al-Faisal. Nanti akan dipandu oleh Pak Zanur untuk briefingnya. Dan mohon diperhatikan tata tertib yang akan disampaikan oleh Pak Zanur Al-Faisal terkait dengan jadwal, kemudian pakaian, kemudian protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta ujian CBT. Dan mudah-mudahan kami berharap ujian ini bisa berjalan dengan lancar dan semua bisa terkabulkan cita-citanya bisa masuk ke Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, apapun tujuan prodi atau jurusan yang kalian pilih. Ya, mungkin itu saja arahan dari saya. Akan dilanjutkan nanti secara teknis, tata tertib, dan cara pelaksanaan ujian oleh Pak Zanur Al-Faisal. Kepada Pak Zanur Al-Faisal, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Untuk materi pertama ini saya akan share screen ya. Share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya ucapkan selamat datang di ruang Zoom hari ini. Kita akan menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan ujian CBT, Computer Based Test Simama, Poltekkes Kemenkes Kaltim yang akan dilaksanakan hari Selasa besok sampai hari Jumat, dan masing-masing sudah terbagi dalam sesi-sesi yang sudah tercantum di kartu peserta ujiannya. Baik, sebelum saya melanjutkan bahwa CBT kita berada di Direktorat Poltekkes Kemenkes Kaltim di kampus A di Jalan Kurnia Makmur di Samarinda seberang, di dekat kampus IAIN, atau nanti kalau ada beberapa sudapan yang dipasang di jalan. Baik, untuk materi pertama saya menjelaskan tentang denah ruangan. Ruangan nanti ada di direktorat di lantai 3, CBT Center, lantai 3 dan lantai 4. Nanti sebelum peserta masuk itu berkumpul di ruang lobi, menunggu arahan dari panitia untuk mengarahkan masuk ke ruang karantina. Dan di ruang karantina, nanti setelah masuk dari ruang karantina ada prosesi penggantian masker. Jadi saya tegaskan nanti mungkin setiap peserta membawa masker cadangan. Jadi minimal masker itu dibawa 2.
1 orang. Jadi nanti pada saat di ruang karantina ada proses penggantian masker. Jadi masing-masing membawa masker cadangan. Dan nanti setelah di ruang karantina, nanti akan ada arahan dari panitia untuk masuk ke ruang CBT. Jadi ada beberapa hal nanti yang diperbolehkan masuk di dalam ruang CBT dan apa yang ditinggal di ruang karantina. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Bagi yang punya pertanyaan mungkin disimpan dulu, nanti kita akan gabung di dalam sesi pertanyaan setelah penyampaian materi ini selesai. Jadi yang punya pertanyaan boleh dicatat dulu. Untuk informasi tentang denah, di halaman depan direktorat juga kita sudah memasang beberapa arahan, misalnya seperti bahwa kita untuk pengantar peserta SIMAMA itu hanya sampai depan pagar. Peserta masuk khusus peserta saja, jadi khusus pengantar itu di luar, kecuali yang membawa kendaraan sendiri. Jadi yang membawa kendaraan sendiri kita sudah sediakan ruang parkir khusus untuk peserta SIMAMA, yang nanti itu supaya sirkulasinya tidak sulit, nanti ikut saja dengan arahan security yang ada di direktorat. Selanjutnya untuk yang sesi pertama itu datangnya jam 7.30 sudah di tempat. Jadi teman-teman karena lokasi kita ini cukup jauh dari kota, mungkin teman-teman yang jauh itu bisa menyesuaikan waktu bangun paginya sama mengestimasi berapa lama perjalanan hingga sampai di Direktorat Poltekkes di CBT Center ini, karena situasi dan kondisi cuaca lalu lintas itu agak susah ditebak di Samarinda, sehingga teman-teman yang khususnya kena sesi 1 atau 2 dan 3 ini bisa memperkirakan datang di tempat ujian itu sesuai dengan jadwal. Di sesi 1 itu datang di tempat ujian itu 7.30 sudah ada di tempat ujian. Dan untuk sesi kedua itu jam 10 sudah sampai di tempat ujian. Dan untuk sesi ketiga itu jam 1:30 sudah sampai di ujian. Khususnya sesi 3 ini ya, misalnya teman-teman yang kena sesi 3, saya sarankan itu makan siang dan sholatnya sudah diatur waktunya. Sehingga nanti pada saat mengikuti sesi 3, itu teman-teman sudah dalam keadaan siap, maksudnya itu sudah sholat dan sudah makan siang ya. Itu untuk masuk ruang karantina di sesi 1 itu 7:30 sampai jam 5.15 itu sudah standby di ruang karantina. Yang untuk nanti setelah untuk sesi 2 itu sekitar jam 10 sampai 10.30, jadi dia di ruang karantina sekitar setengah jam atau 30 menit. Dan untuk yang sesi 3 itu ruang karantina itu dari jam 1:30, 13.30 sampai jam 2 siang. Kemudian masuk ruang CBT, ruang komputernya itu di sesi 1 itu jam 8.30, untuk sesi kedua itu jam 11.00, dan sesi ketiga itu jam 2.00. Dan ada waktu 15 menit untuk trial ujian dari jam 8.45 sampai jam 9 untuk sesi 1. Dan dari jam 11.15 sampai dengan 11.30 untuk sesi 2, dan jam 2.15 sampai jam 2:30 itu yang sesi 3. Waktu pengerjaan ujian itu dimulai jam 9 teng-teng serentak se-Indonesia. Yang sesi 2 itu jam 11.30 atau 11:30, dan sesi ketiga itu jam 14.30 atau jam 2:30. Selesai ujian itu jam 10.30 untuk sesi 1. Sesi 2 itu jam 13.00, jam 1 siang. Dan yang sesi ketiga itu jam 16.00 atau jam 4 sore. Dan jadwal ini saya sarankan untuk disampaikan ke keluarga peserta, khususnya yang dijemput, agar sudah bisa mengkondisikan sebelum berangkat ke tempat ujian. Jadi setelah ini, teman-teman yang akan ujian sudah bisa mengkondisikan kira-kira jam berapa dia selesai kegiatan ujian.
Jadi yang menjemput itu tidak terlalu lama menunggu atau terjadi penumpukan di luar Direktorat Poltekkes Kemenkes Kaltim. Untuk tata tertib ujian, kita untuk ujian terdiri dari 2 gelombang yang sedang kita laksanakan ini di gelombang 1, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 5. Dan sekarang kita sedang melakukan briefing untuk peserta. Dan untuk kehadiran peserta di lokasi ujian selambat-lambatnya 1 jam, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Dan nomor 2 ini yang ingin kita tekankan baik-baik, bahwa peserta itu mengenakan pakaian sopan, rapi, bersepatu, menggunakan masker, dan menggunakan handscoon, menggunakan sarung tangannya. Oh, sarung tangan. Ya, berpakaian. Kalau kalian mau lebih mudahnya penjelasan tentang berpakaian sopan ini, kalian boleh menggunakan pakaian sekolah, pakaian SMA-nya boleh dipakai. Yang prinsip itu adalah tidak diperkenankan itu menggunakan kaos. Bagi yang menggunakan kaos, mohon maaf, tidak akan kita izinkan untuk mengikuti ujian. Tidak diizinkan juga mengenakan celana atau rok jeans. Jadi bahan jeans itu tidak diperkenankan, atau kudorai dan sejenisnya. Dan tidak boleh menggunakan sendal jepit atau sendal apapun. Jadi yang wajib menggunakan sepatu. Jelas ya. Dan untuk masker, kita sekali tekankan untuk membawa masker cadangan. Kalau mau lebih aman tentang penggunaan pakaian ini, gunakan saja pakaian sekolah. Selanjutnya, peserta wajib menunjukkan kartu peserta asli dan tanda pengenal lainnya. Jadi kalian itu bawa kartu pesertanya di print out dan membawa KTP. Yang nggak punya KTP boleh pakai SIM. Yang nggak punya SIM boleh pakai kartu pelajar atau kartu identitas lain yang menjelaskan itu diri kalian. Dan peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Jadi HP dimatikan, buku catatan, barang berharga dimasukkan ke dalam ruang ujian. Nanti akan disimpan di tempat yang disediakan oleh panitia. Barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian tidak perlu dibawa, seperti gelang, kalung, mungkin tidak perhiasan-perhiasan, tidak perlu dibawa ke ruang ujian. Untuk alat komunikasi dibawa tapi dimatikan, karena nanti kalian akan berkomunikasi dengan penjemput atau dengan keluarga yang akan menunggu di luar. Selanjutnya, penunjuk waktu tersedia di layar monitor. Kalau kalian melihat jam di layar monitor, nanti peserta dilarang menggunakan jam. Jadi semua perangkat jam, baik digital, manual, analog, itu tidak diperkenankan dimasukkan di dalam tas, kemudian nanti tasnya disimpan di dalam ruang yang disediakan panitia. Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk panitia. Nanti akan ada banyak petunjuk arah jalan di mana lokasi ujian, serta nanti ada panitia yang akan mengarahkan, dan peserta diminta untuk selalu memperhatikan aba-aba dari panitia. Peserta tidak menggunakan box station sampai diinstruksikan oleh panitia. Jadi nanti pada saat di ruang CBT, kalian belum boleh menyentuh apapun sebelum diperkenalkan oleh panitia. Sehingga nanti pada saat sudah di ruang CBT, tunggu aba-aba dari panitia untuk melakukan apa. Kemudian setelah mengenakan ujian, kalian diwajibkan untuk mengisi kuesioner evaluasi pelaksanaan ujian, itu setelah mengerjakan soal ujian. Jadi nanti setelah soal-soal ujian selesai dikerjakan, ada kuesioner evaluasi pelaksanaan ujian, dan itu kalian diminta untuk mengisinya. Peserta hanya diperkenankan menandatangani dokumen daftar hadir dengan alat tulis yang disediakan oleh panitia. Jadi kalian masuk ke ruang CBT itu tidak membawa pulpen atau alat tulis. Nanti untuk alat tulis coret-coret menghitung itu akan disediakan oleh panitia.
Jadi yang dibawa masuk itu hanya kartu tanda pengenal dengan kartu peserta ujian. Jelas ya? Kemudian peserta tidak meninggalkan ruangan ujian tanpa seizin panitia. Kalau ada yang keluar, harus izin dengan panitia dengan cara mengangkat tangannya. Minta izin dulu untuk sebelum keluar. Bagi peserta yang ke toilet diperkenankan meninggalkan ujian setelah diizinkan panitia. Dan tidak ada penambahan waktu ujian. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Jadi kalian masuk dengan izin peserta dan keluar itu dengan izin panitia. Peserta meninggalkan ruangan bersama-sama setelah mendapat aba-aba dari panitia. Selama ujian tidak ada koreksi soal, peserta yang merasa soal tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada panitia dan akan dicatat di berita acara. Dan panitia ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. Pelanggaran tatib pelaksanaan ujian, peserta menimbulkan kegaduhan yang akan diingatkan panitia. Pelanggaran tatib akan dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian dan peserta yang melanggarkan tatib otomatis tidak boleh mengikuti ujian. Jelas ya? Peserta hadir 50 menit sesuai jadwal yang tadi sudah disampaikan untuk melakukan registrasi dan pencatatan lainnya. Peserta masuk ke BT 30 menit sebelum ujian berlangsung, itu sudah masuk di ruang karantina dan berbaris dan menjaga jarak satu persatu. Kemudian peserta nanti menerima kartu username dan password dari panitia pada saat masuk ke ruang CBT. Peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan dan obat-obatan pribadi seperti inhaler di dalam ruang ujian yang dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di dalam ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara. Selama di lokasi ujian tidak boleh bergerombol dan menetapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan ujian. CBT nanti komputer based test menggunakan aplikasi berbasis web. Dan akses CBT menggunakan Google Chrome versi terbaru. Soalnya 50 soal. Waktu ujian 90 menit, 1,5 jam. Dan tipenya tipe A, memilih jawaban yang paling benar dan tidak ada sistem minus. Jadi sebaiknya semua pertanyaan terisi ya, karena yang salah nilainya cuma 0, jadi tidak minus. Setiap peserta mendapat kartu yang berisi nama peserta, nomor ujian, dan kata sandi. Ini username password, ini contohnya. Nanti akan dibagikan sebelum kita masuk ke ruang CBT. Nanti dibagikan oleh panitia sebelum masuk ke ruang CBT. Loginnya nanti kita sudah tampilkan di komputer masing-masing. Teman-teman tinggal sign in, masukkan username dan password. Nanti klik sign in. Nanti akan ada panitia yang akan mengarahkan. Nanti sebelum tampilan pertama itu ada trial, ujian sesi percobaan 15 menit untuk menguji cara menjawab. Dan tampilannya nanti seperti ini, ada foto teman-teman di samping. Pastikan foto dan nama lengkap peserta itu sudah benar. Kalau nanti ada yang kurang benar, nanti silahkan dilapor ke panitia. Ini tampilan menjawab pertanyaannya seperti ini. Untuk soal latihan. Ini tatib pelaksanaan, nanti akan ada muncul juga di layar komputer. Ini tampilan seperti ini. Kalian klik pernyataan ini, dibuat dicentang dulu, baru bisa untuk melanjutkan. Ini tampilan sebelum Anda melakukan ujian. Tampilannya seperti ini. Pastikan foto sudah benar dan siapkan tunggu aba-aba dari pengawas. Dan ini untuk pengejalan. Ya, ini contoh ya. Ini dilarang refresh web browser. Jadi kalau sudah selesai, tinggal diklik selesai saja, tidak perlu di refresh. Ini mulai ujian. Ini tampilannya seperti ini.
Ini kita bisa melihat yang sudah dijawab warnanya biru, yang belum dijawab warnanya abu-abu, dan ragu-ragu belum terjawab warnanya merah. Ini soal bisa diklik next atau beli di previous atau soal sebelumnya. Jadi kalian nanti bisa memilih soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. Dan nanti ada tandanya yang belum dijawab itu nanti warnanya abu-abu ya, belum berwarna dia. Ini kalau ragu-ragu bisa ditandai seperti ini, ada kursornya di atas. Ini kalian kalau ragu-ragu bisa ditandai untuk ragu-ragu dulu, baru kalian bisa melompat ke soal yang selanjutnya. Kemudian jangan biarkan menjawab dalam kondisi offline terlalu lama. Nanti dia tidak tersinkron dengan aplikasi Pusat Nasional. Jadi soal ini adalah kita soal serentak se-Indonesia melakukan aplikasi yang terkoneksi dengan panitia nasional di Jakarta. Jadi jangan terlalu lama didiamkan, nanti takutnya dia bisa putus koneksinya atau tidak tersinkronisasi. Jadi aplikasi CBT ini sudah dilengkapi dengan fitur auto resume. Jadi walaupun koneksinya tidak stabil, peserta dapat menjawab soal tanpa terganggu. Apabila muncul notifikasi offline, maka peserta dapat melanjutkan menjawab dan tersinkronasi secara otomatis setiap menit. Apabila sesi ujian telah berakhir dan belum peserta perlu melakukan sinkronisasi secara manual. Nanti mungkin akan dipandu oleh panitia. Nah, seperti ini tampilan kalau nanti ada sinkronisasi manual di akhir sesi ujian. Ya, ini ada tampilannya sinkronisasi jawaban, mohon dan aplikasi tidak di-refresh. Jadi silakan ditunggu, aplikasinya sedang bekerja. Nanti akan ada tulisan selesai jika sudah selesai. Ini tampilan kuesioner setelah Anda melakukan pengisian, itu ada kuesioner yang wajib kalian isi sebelum meninggalkan ujian. Terima kasih. Baik, satu lagi yang ingin kita sampaikan terkait dengan pelaksanaan ujian. Belum, masih cetak lagi. Baik, sebelum kita lanjutkan, yang bisa bertanya di kolom chat ya. Saya cek dulu kolom chat. Baik, saya sambil membacakan di kolom chat ya. Kita pertanyaan dikumpulkan di kolom chat saja supaya saya tidak gagal fokus. Kita mau tanya untuk tes tanggal 3 kah, berarti untuk tanggal 2-nya cek untuk cek lokasi tes atau tidak. Jadi kalian yang tes CBT di Poltekkes Kaltim tidak perlu melaksanakan cek lokasi. Jadi cukup datang di waktu kalian ujian, 1 jam sebelum kalian ujian dimulai. Nanti akan ada panitia dari peserta panitia yang akan mengarahkan kalian harus kemana. Jadi nggak perlu ada cek lokasi sehari H-1 ujiannya. Tesnya pakai komputer atau tes tulis ya Kak? Dan lokasi ujian CBT Center kita itu adalah kampus Poltekkes Kemenkes Kaltim yang di kampus A di Jalan Kurnia Makmur di Samarinda seberang dekat ke Rumah Sakit Muis dan dekat kampus IAIN. Jadi
Poltekkes itu punya 3 kampus, yang di Samarinda ada 2 kampus, tapi lokasi ujian kita ini yang di direktorat, jangan sampai kalian salah sehingga datang ke kampus yang ada di kota ya. Jadi kita ini kampusnya di Samarinda seberang, di dekat IAIN dan kampus dekat MUIS, Rumah Sakit MUIS. Tesnya pakai komputer atau tulis kayak. Jadi tesnya pakai komputer di lab komputer Poltekkes Kemenkes Kaltim atau di CBT Center Poltekkes Kaltim, nanti di lantai 3 dan lantai 4. Bentar ya. Kalau lihat nama kita ya namanya di kartu peserta ujian. Yang bertanya boleh lewat kolom chat aja ya, jadi bisa terkonsentrasi. Ini ada Pak tapi juga yang saling membantu. Untuk baju sekali lagi kita tekankan ya, baju itu dilarang menggunakan baju kaos dan celana atau rok berbahan jeans. Menggunakan sepatu, tidak menggunakan sendal. Dan kalau kalian mau lebih aman, itu datang dengan menggunakan baju sekolah. Sepatunya sepatu tertutup, bukan sepatu sendal. Jadi sepatu bukan sendal. Ya, seperti sepatu sekolah. Celana bagi perempuan boleh celana kulot, yang penting bahannya tidak jeans ya. Untuk warna bebas, yang penting tidak menggunakan kaos dan celana atau rok pakai baganis. Jadi warnanya boleh, mau hitam putih juga boleh. Dan menggunakan baju lengan panjang. Sepatu menggunakan flat shoes boleh. Jadi tidak, sekali lagi saya tekankan, tidak ada cek lokasi ujian ya, cukup datang di hari kapan kalian ujian. Dan usahakan 1 jam sudah hadir di tempat lokasi ujian sebelum jadwal ujian kalian. Cetak kartu ujian ukuran 1 lembar HVS, boleh A4, boleh F4. Ya, kartu peserta ujian dibawa bersama kartu pengenal. Pakai kemeja lengan panjang. Rok span boleh. Pakaian tidak ada warna yang diwajibkan. Warna pakaian bebas. Pak, apa boleh pakai celana kulot tapi bahannya jeans? Bahannya nggak boleh jeans. Celana apa aja boleh tapi bahannya tidak jeans. Kalau mau aman pakai pakaian sekolah aja. Sepatu boleh, sepatu putih boleh asal tertutup. Pokoknya sepatu, bukan sepatu sendal. Pak Janur. Oh, ada Ibu Nina ya. Ya, itu, Ibu silakan Ibu. Baik. Itu ada pertanyaan, apakah boleh pakai kebaya? Karena pas ada acara di auditorium Poltekkes juga perpisahan, dipersilahkan. Jadi ada anak-anak mungkin tuh ada yang menggunakan audit kita yang saat perpisahan dan lagi berpakaian kebaya, ya silahkan. Karena kita membebaskan, mungkin pertanyaannya nanti, anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermati pertanyaan jawaban dari Pak Janur supaya tidak berulang-ulang Pak Janur nanti menjawab. Intinya tidak memakai celana jeans, bahan jeans, tidak memakai bahan kaos, kemudian baju tidak berbentuk harus pakai kerah. Intinya seperti itu. Jadi mungkin secara global saja Pak Janur dijawab. Jadi kebetulan kita juga besok itu Hari Pendidikan Nasional, upacara menggunakan pakaian nasional, mau ujian langsung ikut menggunakan pakaian nasional dipersilahkan. Yang jelas, apa yang dilarang, apa yang disarankan, yang membuat di dalam SOP itu tidak berbahan jeans, tidak berbahan kaos, kemudian berkerah,
Nah, yang lainnya diperbolehkan. Seperti itu tambahan dari Bu Nina, Mas Janur. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang menggunakan pakaian kebaya. Ya, silahkan lanjut, Mas. Terima kasih Bu Nina. Baik, Bu Nina, beliau adalah Ketua Panitia Simama. Terima kasih sudah berkenan hadir, Ibu Nina. Saya lanjutkan ya untuk menjawab pertanyaan. Identitas yang dibawa nanti boleh pakai KTP sementara yang pakai selebaran. Oh ya boleh. Tapi ditambah juga dengan kalau ada SIM atau kartu pelajar juga bisa dibawa. Maksudnya biar kalau itu kan nggak ada fotonya. Kalau yang ada fotonya sehingga kita bisa pastikan bahwa yang bersangkutan itu benar yang akan mengikuti ujian. Apakah wajib menggunakan hijab? Ya silakan mau pakai hijab atau yang tidak berhijab juga tidak menggunakan hijab nggak apa-apa. Yang prinsip adalah tidak boleh menggunakan baju kaos atau celana atau rok yang berbahan jeans. Baju harus dimasukkan, disesuaikan aja. Dompet boleh dibawa, nanti boleh bawa tas, boleh bawa dompet, tapi nanti tas dan dompetnya dimasukkan dalam tas untuk dimasukkan ke dalam ruangan yang disediakan oleh panitia. Jadi yang prinsip adalah nanti pada saat masuk ke ruang ujian, itu kalian hanya membawa kartu tanda pengenal sama kartu peserta ujian Simama. Juga kalau yang punya penyakit boleh membawa obat-obatan, nanti ditaruh di tasnya. Pak, kartu ujian saya belum ada. Dikirim di mana ya, Pak? Nanti boleh japri ke admin Zoom ini ya. Tanya kartu ujiannya ada di mana. Bawa Belum hand cetak sanitizer kartu boleh. kah itu? Coba ditanya, siapa yang tanya? Dia nggak cetak kartu kah? Suruh cetak kartu, Mas. Ya, kalian buka akun, kalian cetak kartunya ya. Iya, harus Yang cetak kartu. ini yang Kita bertanya. tidak menyiapkan fasilitas cetak kartu. Ya. Yang masuk tanpa ada membawa kartu ujian, maka itu tidak dibolehkan untuk ikut ujian. Ya, silakan yang bertanya kartu ujian yang belum ada. Ya. Kalian boleh login akun kalian, nanti ada menu cetak kartu, dicetak dulu kartunya. Ini disampaikan bahwa harus membawa kartu ujian. Pada saat ujian tidak ada kartu ujian, maka peserta tidak diperkenankan untuk masuk ruang CBT. Ya. Nah, ini tolong ditekankan kembali bahwa calon mahasiswa harus cetak kartu, harus membawa kartu dan identitas. Yang tidak memiliki kartu dan identitas, maka harus mencetak ulang. Kemudian yang jelas prinsipnya adalah masuk menunjukkan identitas. Yang tidak memiliki identitas, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang CBT. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jelas ya. Jadi silakan login ke akunnya untuk cetak kartu ujian. Hand sanitizer boleh dibawa, tapi nanti dibawa di dalam tas, tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang ujian. Yang masuk orang ujian hanya kartu peserta Simama dan kartu tanda pengenal. Meja tanpa kerah boleh. Surat keterangan kelas 12 tidak perlu. Sweater itu hampir mirip kaos. Saya tidak sarankan menggunakan sweater. Ya, amannya pakai baju sekolah. Kalau baju sekolah kan sudah pasti punya ya. Jika sudah selesai melakukan ujian, apakah tunggu 10 menit baru boleh keluar? Pokoknya nanti peserta itu masuk ke dalam ruangan dan keluar ruang ujian itu melalui aba-aba dari panitia. Kalian sudah selesai atau kalian belum selesai, kalau sudah sampai pada waktunya, nanti kalian akan diarahkan untuk masuk ke ruang ujian atau keluar ruang ujian.
Untuk handskun tidak wajib. Yang wajib itu kalian bawa masker yang digunakan dan masker cadangan. Jadi bawa 2 masker. Kemeja putih lengan pendek boleh dipakai. Punya kayu putih boleh. Baju dress code-nya nggak ngerti saya. Dress code-nya ini kalau yang prinsip, yang penting dress code-nya itu bukan bahan kaos. Jadi kalau pakai kebaya itu boleh. Dan celananya bukan jeans. Handskun tidak wajib, yang wajib itu masker cadangan. Pensil tidak perlu dibawa karena akan disediakan panitia. Oke, batik boleh. Mas Janur, Ya Bu, sudah silakan. paparannya sudah selesai ya? Sudah Ibu, silakan Ibu. Oke, barangkali untuk anak-anak nih, kita kalau melayani pertanyaan semua, rasanya nggak sampai kemana-mana, nanti sampai sore juga tetap bertanya. Intinya sudah jelas, anak-anak semuanya, silahkan mengikuti paparan tadi yang disampaikan oleh Pak Janur, Koor Kemahasiswaan. Silahkan mencermati sendiri, ya. Yang belum memiliki kartu UPAS, kartu peserta ujian, segera mencetak. Kami tidak menyediakan printer untuk cetak kartu. Itu. Harap segera aturan-aturan ini diikuti. Bagi yang sesi pertama, 7.30 sudah berada di lokasi, atau 7.15, 7.30 akan siap masuk ke ruang karantina, karena kita ujian nanti masuk ke ruang CBT pukul 8.30, ujian secara nasional akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Secara nasional bersama-sama, hari pertama akan dibuka secara bersama-sama oleh panitia pusat, soalnya melalui link, ya, melalui yang sudah ditentukan oleh nasional. Jadi harap mempersiapkan diri, anak-anakku semuanya, mempersiapkan kesehatannya, yang jauh-jauh bisa datang ke Samarinda atau menginap, mencari tempat. Jangan datang pada saat esok hari, nanti akan terburu-buru, stres, panik, dan sebagainya. Akhirnya apa-apa yang dipersiapkan menjadi blank semuanya, hilang semuanya. Persiapkan untuk hari ini semuanya sudah berada di Samarinda. Bagi yang jauh-jauh, bagi yang di Samarinda, alhamdulillah persiapan kesehatannya semuanya. Mudah-mudahan besok bisa mengikuti ujian secara lancar, sehat walafiat, semua tujuan ingin dicapai tercapai semua. Mudah-mudahan lulus semuanya. Barangkali kita bisa cut langsung Pak Janur, karena kita nanti akan masuk ke Zoom nasional untuk mendengarkan paparan-paparan semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah selesai ya, sudah jelas ya yang dipaparkan oleh Pak Janur tadi ya. Kita akhiri saja barangkali di sini Pak Janur. Terima kasih, silakan dilanjut Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Nina kesarahannya. Baik, untuk Zoom ini sudah kita rekam, nanti kita akan upload di YouTube Humas Poltekkes Kaltim. Kalian bisa cek di YouTube Humas Poltekkes Kaltim, kalian bisa mengulangnya dari awal, nanti bisa di situ. Dan informasi selanjutnya kalian bisa saling berbagi informasi di ruang grup Telegram yang sudah join, yang belum join nanti bisa kontak ke teman-teman panitia yang kalian bisa kontak melalui IG, ada melalui grup Telegram, dan bisa saling berbagi informasi. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman calon peserta SIMAMA. Mudah-mudahan prosesnya nanti lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nina sudah hadir. Dan teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh.